Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran kali ini untuk matematika wajib kelas 10 semester 1 bab 1 kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun peta konsepnya tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel itu yang pertama kita akan belajar tentang konsep nilai mutlak. Kemudian persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada konsep nilai mutlak ini, kita akan belajar tentang definisi nilai mutlak dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Dan untuk persamaan nilai mutlak, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat persamaan nilai mutlak dan penerapan persamaan nilai mutlak. Dan untuk yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak, kita akan belajar tentang sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep nilai mutlak. Yang pertama dulu tentang definisi nilai mutlak ya. Suatu nilai mutlak itu dinotasikan dengan seperti ini. X. Nah, ini diapit tanda garis tegak 2. Ini namanya apa? Untuk sembarang X anggota bilangan real, jika dia diapit oleh garis 2 seperti ini tegak, maka dia dinamakan nilai mutlak dari X. Itu cara membacanya ya, nilai mutlak dari X. Nah, untuk harga mutlak dari X ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, X itu jika X-nya lebih dari sama dengan 0, yang artinya X bernilai positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan X-nya akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, artinya untuk harga mutlak atau nilai mutlak X itu pasti mutlak positif. Jadi, suatu bilangan atau angka, jika dia di harga mutlak, maka hasilnya pasti positif. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita punya harga mutlak dari 3, itu 3. Kalau kita punya harga mutlak dari min 5, itu berapa 5? Kenapa bisa 5 seperti ini? Dia kan negatif, sesuai dengan definisi. Suatu harga mutlak, kalau dia negatif, maka dia juga harus dikalikan dengan minnya, paham? Jadi ini min dikali dengan bilangannya di sini min 5, maka hasilnya berapa? 5. Yang kedua, harga mutlak 8 ditambah harga mutlak min 4 dikurangi harga mutlak 2 kali 5 kurangi 7. Harga mutlak 8 itu 8, harga mutlak min 4 berapa? 4. Harga mutlak sekian ini berapa? 2 kali 5, ingat perkalian dulu ya, 2 kali 5 itu 10 dikurangi 7 berapa? 3. Ini kan tandanya negatif, ini dikurangi. Jadi hasilnya 9. Contoh yang keempat. Harga mutlak negatif 150 dibagi 3 sama dengan berapa? Min 150 bagi 3 itu min 50. Harga mutlak min 50 berapa? Pakai definisi. Yang kurang dari 0 berarti dia harus dikalikan dengan min. Artinya min kali X-nya di sini min 50, berarti min kali min 50 sama dengan 50. Paham ya? Lanjut. Fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Yang pertama, fungsi nilai mutlak fx sama dengan harga mutlak x itu didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan harga mutlak X itu berlaku yang pertama. X bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan X-nya bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Dan yang kedua, suatu fungsi nilai mutlak jika fx sama dengan harga mutlak ax ditambah b, maka didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan harga mutlak ax ditambah b, itu yang pertama, dia bernilai positif ya. Ax plus b bernilai positif jika ax plus b-nya lebih dari atau sama dengan 0.
Dan AX plus B bernilai negatif jika AX plus B kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh ya. Tentukan nilai mutlak berikut ini. Yang pertama, ini harga mutlak 8 ditambah harga mutlak min 2 ditambah harga mutlak 3 kurangi 5 ditambah 6. Maka penyelesaiannya bagaimana ini? Harga mutlak 8, 8. Harga mutlak min 2 berapa? 2. Intinya harga mutlak itu harus positif ya. Jadi ini ditulis 2. Ini ingat, 3 kurangi 5 ditambah 6. Yang penjumlahan dulu kita selesaikan. Min 5 tambah 6 berapa? 1. 1 tambah 3, 4. Jadinya kalau dioperasikan berapa? 14. Paham ya? Yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x min 5. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan min 2. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini nanti masing-masing nilai X dari Fx ini kita ganti dengan min 2. Jadinya seperti ini. F min 2 sama dengan X-nya ini kita ganti min 2. Jadi harga mutlak 3 kali min 2 dikurangi 5. Jadinya seperti ini. 3 kali min 2 min 6. Min 6 kurangi 5 berapa? Min 11. Harga mutlak dari min 11 berapa? 11. Jadi nilai untuk Fx di mana X-nya harus min 2 itu adalah 11. Paham ya? Sekarang next. Ketiga, cara menggambar grafik nilai mutlak. Nah, cara menggambar grafik nilai mutlak itu nanti ada beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan membuat tabel nilai-nilai fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu. Yang kedua, mengisi tabel nilai mutlak sesuai dengan definisi nilai mutlak. Jadi, setelah kalian membuat tabel dan mengisi titik-titik bantunya, kalian masukkan titik-titik bantu tersebut ke nilai mutlak yang diketahui. Setelah itu, kalian gambar grafiknya pada bidang koordinat kartesius sesuai dengan titik yang diperoleh. Jadi, titik yang kalian ambil tadi dari titik bantu disubstitusikan ke nilai mutlak yang diketahui, nanti ketemu nilai Y-nya, terus kalian apa? Kalian gambar pada bidang koordinat kartesius sesuai dengan titik yang diperoleh. Nanti untuk lebih jelasnya, Bu Ayun kasih contoh. Contohnya seperti ini. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan harga mutlak x min 3. Cara penyelesaian pertama tadi membuat tabel nilai fungsi dengan beberapa titik bantu ya. Ini kita ambil tabelnya. Titik bantunya di atas ini terserah kalian ingin mengambil angka berapapun ya. Jadi kalian boleh ambil angka berapapun. Biasanya kita ambil angka negatif, 0 terus positif. Agar apa? Nanti bisa membentuk grafik yang simetris antara sisi kanan dan sisi kiri. Kalau kita sudah mengambil ini, titik-titiknya ini, kita substitusikan titik-titik ini ke fungsi nilai mutlak yang diketahui. Nanti kita tuliskan di bagian sini hasilnya. Ini sebagai apa? Koordinat titik Y-nya nanti. Nah, saya ambil contoh yang pertama ya. Kalau kita punya F, ini kita ambil X-nya min 3 ya. F min 3 sama dengan kita substitusikan ke sini. X-nya nanti kita ganti dengan min 3. Berarti min 3 dikurangi 3 berapa hasilnya? Min 6. Min 6 sama dengan berapa di sini? Kalau di harga mutlak, 6. Nah, 6 kita tulis di sini. Lanjut. Kalau kita gunakan X-nya min 2. Sini kita tulis F min 2 sama dengan, nah X-nya di sini kita ganti min 2 dikurangi 3. Sama dengan berapa? Min 5. Harga mutlak dari min 5 berapa? 5. Tulis di sini. Terus, kita lanjut ke X sama dengan min 1. Kita tulis di sini ya. F min 1 sama dengan X-nya kita ganti dengan min 1. Jadi min 1 kurangi 3 sama dengan berapa? Min 4. Harga mutlak dari min 4 berapa? 4. Nah, tulis di sini. Terus 0. Sama ya, X-nya kita ganti dengan 0. 0
Oke, sekarang kita ambil angka 0 ya. 0 kita masukkan ke sini, X-nya kita ganti 0, kurangi 3 sama dengan min 3. Sama dengan harga mutlak dari min 3 berapa? 3, kita masukkan ke sini. Nah, kalau sudah, kalian bisa meneruskannya ya untuk isian angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kalian bisa mencobanya sendiri di oret-oretan. Oke, langsung saja. Nanti kalau kalian mencoba di oret-oretan, hasilnya ini kalau benar ya. Nah, dari tabel ini, itu nanti pasangannya adalah X berpasangan dengan Y, X berpasangan dengan Y, X berpasangan dengan Y, dan seterusnya. Kalian tuangkan dalam koordinat kartesius seperti ini. Ini kan tabel yang kalian peroleh tadi, ya kan? Nah, tabel yang kalian peroleh tadi, itu kalian tuangkan dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Ini yang mendatar X, yang tegak Y ya, jangan sampai lupa. Jadi nanti sumbu X itu dimulai dari min 3 sampai 5, sumbu Y-nya 6 sampai berapa? Dan seterusnya ya. Nah, kita yang pertama dulu, min 3 pasangannya 6. Jadi sumbu X-nya ini ya min 3 pasangannya 6. Di mana? Di sini Y-nya. Jadi titiknya di sini. Min 2 pasangannya 5. Min 2 di sini, Y-nya 5 mana? Ini kan. Nah, jadi titiknya di sini. Min 1 pasangannya 4. Min 1 pasangannya 4. Jadi di sini. Nah, terus 0 pasangannya berapa? 3. 0 pasangannya 3. 3 di sini titiknya. 1 pasangannya 2. 1 di sini, 2 punyanya Y, berarti naik ke atas di sini. 3 pasangannya 0. Maaf, 2 dulu ya. 2 pasangannya 1, berarti 2 di sini, 1 di sini. 3 pasangannya 0, 3-nya di sini, 0 pas garis, berarti di sini titiknya. 4 pasangannya berapa? 1, 4 di sini, 1-nya di sini, titiknya ini. 5 pasangannya 2. 5 dan 2 di sini, Y-nya ya. Nah, setelah itu kita tarik garis. Nah, nanti akan berupa garis grafiknya. Nah, inilah grafik fungsi apa? Fx sama dengan harga mutlak X min 3. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua ya. Gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan 2x plus 3. Cara penyelesaiannya sama dengan yang tadi ya. Nah ini, kita buat kolomnya dulu. Terus kalian ambil angka ini, terserah kalian ya, mau mulai dari angka berapapun. Yang penting dia memuat angka negatif, 0 sama positif. Nah isiannya ini nanti dari apa? Dari hasil pengerjaan ini. Nah misalkan kita ambil untuk X min 3 dulu. Kita substitusi ke ini, fungsi nilai mutlaknya berarti 2 kali X-nya ini diganti min 3, ditambah 3. Berarti berapa? Min 6 tambah 3? 3. Terus tulis ke sini. Lanjut, untuk F sama dengan min 2 ya. Berarti sama, X-nya kita ganti min 2, 2 kali min 2 min 4, ditambah 3, itu 1. Kita tulis di sini. Lanjut, ke F sama dengan min 1, sama dengan 2 kali min 1, jadi X-nya ini diganti min 1, terus ditambah 3. Ketemunya berapa? Min 2 tambah 3 itu 1. Lanjut, untuk F0 ya, X-nya diganti 0, berarti 2 kali 0 dikurangi 3, ketemu berapa? Min 3. Harga mutlak dari min 3 berapa? 3. Tulis di sini. Dan seterusnya kalian bisa mencobanya sendiri di oret-oretan. Dan nanti saat kalian mencoba, Boyin kasih hasilnya ya untuk mencocokkan saat kalian mencobanya di oret-oretan. 5. Ini nanti isinya adalah 7. Ini 9. Ini 11. Dan ini nanti 13. Nah kalau sudah grafiknya, tabelnya ini lengkap ya. Lengkap seperti ini kan isinya. Kita tuangkan dalam koordinat kartesius seperti ini.
Seperti tadi ya, kita buat koordinat kartesiusnya. Terus kita masukkan titiknya berpasangan, X pasangannya Y, X pasangannya Y. Yaitu min 3 dengan 3. Min 3 punyanya X di sini. Dan Y-nya 3. 3-nya berarti ini Y. Naik ke atas, kita hubungkan. Nah, di sini titiknya. Min 2 pasangannya 1. Min 2 dengan 1 di mana? Nah, di sini. Min 2 dengan 1. Terus min 1 dengan 1. Min 1 dengan 1 mana? Sini ya, min 1 dengan 1. Ini, maaf ya, ini kurang pas. 0 dengan 3. 0 dengan 3, berarti di sini. 1 dengan berapa? 5. 1 dengan 5. Dan seterusnya ya nanti, ini boleh tidak kalian tuangkan semuanya dalam koordinat kartesius. Yang penting dia sudah mewakili bisa membentuk sebuah grafik fungsi harga mutlak. Nah, jadi kalau kita hubungkan, nah grafiknya seperti ini. Inilah grafik fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan 2x plus 3. Paham ya?